Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna untuk mendengar jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi dan kelompok khusus Dewan. Kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul memberikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Barmase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Sabtu 20 September 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna untuk mendengar jawaban resmi pemerintah daerah atas pemandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi dan kelompok khusus Dewan. Jawaban ini merupakan respon terhadap temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2024. Yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi kinerja keuangan daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan, dengan telah disampaikannya jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi dan kelompok khusus atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, maka pembahasannya akan dilanjutkan dengan pembahasan pendahuluan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran dan TPAD. Dan sebelum masuk agenda pembahasan tersebut, pada kesempatan itu perlu diingatkan bahwa sasaran dan tujuan dari pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya untuk menjustifikasi realisasi pendapatan, belanja, dan silpa yang telah diaudit oleh BPK. Akan tetapi DPRK perlu melihat lebih jauh apakah realisasi pendapatan daerah supaya diupayakan dengan maksimal, apakah belanja daerah sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta sampai sejauh mana anggaran yang digunakan telah mampu mencapai target kinerja pembangunan daerah. Simon Aka juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bovendigul yang telah menyampaikan jawaban atas tanggapan, pertanyaan, dan permintaan penjelasan oleh fraksi dan kelompok khusus sebagaimana termuat dalam pandangan umum, di mana secara umum jawaban dan tanggapan yang disampaikan oleh saudara Bupati telah menjelaskan pertanyaan dan permintaan penjelasan yang dilakukan oleh fraksi dan kelompok khusus, serta pendalamannya nanti akan dilakukan dalam proses pembahasan selanjutnya. Rapat paripurna ini diharapkan menjadi fondasi untuk pembahasan yang lebih detail dan konstruktif guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu pemirsa, kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul memberikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Raperda ini merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Papua.
di mana laporan keuangan dalam Raperda tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Dalam membacakan pandangan umum kelompok khusus DPRK Bovendigul terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2024, anggota kelompok khusus Ian Maruwo Hugagi mengatakan, kelompok khusus DPRK Bovendigul memberikan pandangan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini merupakan gambaran tentang hasil dan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama tahun 2024 berupa laporan keuangan Pemda yang telah diaudit oleh BPK yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kelompok khusus DPRK Kabupaten Bovendigul memberikan pandangan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini merupakan gambaran tentang hasil dan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama tahun 2024 berupa laporan keuangan Pemda yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung-jawaban keuangan negara. Ia juga menambahkan beberapa saat lalu DPRK Bovendigul sudah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua berupa rekomendasi atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024 yang oleh DPRK telah ditindaklanjuti Pansus DPRK. Ian Maruwo juga menegaskan beberapa catatan rekomendasi BPK dimaksud terhadap beberapa OPD, menandakan bahwa pengelolaan keuangan Pemda masih terus perlu pembenahan. Si kepatuhan kepada OPD telah menindaklanjuti rekomendasi otoritas pemeriksa keuangan tersebut disampaikan terima kasih. Bagi yang belum agar segera ditindaklanjuti hasil temuan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa catatan rekomendasi BPK dimaksud terhadap beberapa OPD menandakan bahwa pengelolaan keuangan Pemda masih terus berbenah dari sisi kepatuhan kepada OPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi otoritas pemeriksaan keuangan tersebut disampaikan terima kasih. Bagi yang belum agar segera ditindaklanjuti hasil temuan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pandangan umum dari kelompok khusus ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda LKPJ APBD 2024 sebelum pada akhirnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Perda. Pembahasan selanjutnya akan mendalami pokok-pokok pikiran dan rekomendasi yang disampaikan untuk memastikan peningkatan akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Selanjutnya, kelompok khusus DPRD Kabupaten Bovendigul secara resmi menyetujui dan memberikan dukungan penuh terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024. Setelah melalui proses pembahasan dan pemantauan yang mendalam, kelompok khusus DPRK Bovendigul akhirnya menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD 2024. Dukungan ini menjadi rekomendasi utama untuk dibawa ke dalam rapat paripurna pengesahan. Persetujuan ini menjadi langkah krusial dalam proses akuntabilitas keuangan daerah. Anggota kelompok khusus Ian Maruwo Hugagi mengatakan, dengan beberapa pandangan dan catatan pada prinsipnya kelompok khusus menyetujui dan mendukung rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024 ini untuk didiskusikan pembahasan bersama lebih lanjut antara pemerintah daerah dan DPRK. Kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk dapat dipergunakan sebagai bahan koreksi dan evaluasi pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, terhadap beberapa pandangan dan catatan di atas,
tergambar menjadi peraturan daerah Kabupaten Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk dapat dipergunakan sebagai bahan koreksi dan evaluasi pada tahun-tahun mendatang. Ian juga berharap dengan rapat paripurna ini semoga apa yang menjadi harapan bersama demi kemajuan dan pembangunan daerah ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan disetujuinya raperda ini oleh kelompok khusus, legislasi untuk pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya.
Kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang menerima opini wajar dengan pengecualian untuk tahun keempat berturut-turut harus segera ditindaklanjuti. Menyikapi 4 tahun berturut-turut, LKPD Bovendigul meraih opini wajar dengan pengecualian WDP dari BPK. Kelompok khusus DPRK setempat mendesak adanya langkah konkret. Kelompok khusus DPRK mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Keuangan, laporan hasil pemeriksa LHP yang telah diterima dari BPK Perwakilan Provinsi Papua harus segera diproses menjadi rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban APBD yang diajukan kepada DPRK oleh Bupati. Anggota kelompok khusus Ian Maruo Hugagi mengatakan, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan BPK wajar dengan pengecualian WDP yang keempat kalinya secara berturut-turut dimaksud sejalan dengan penjelasan pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu pada tingkat kabupaten kota, LHP LKPD yang telah diperiksa BPK Perwakilan Provinsi Papua diserahkan kepada DPRK dan Bupati untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. Namun ada beberapa pandangan dan catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan BPK dengan wajar dengan kemudian keempat secara berturut-turut dimaksud sejalan dengan penjelasan pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu pada tingkat kabupaten, kota, LHP, LKPD yang telah diperiksa BPK Perwakilan Provinsi diserahkan kepada DPRD dan Bupati untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. Ian juga menambahkan berkenan dengan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2024. Kelompok khusus berpandangan bahwa pengelolaan dan penataan aset daerah belum berjalan dengan optimal, perlunya kerja yang ekstra dalam penertiban dan penatausahaan aset daerah yang lebih baik. BPKAD Bovendigul telah berupaya maksimal, tetapi sampai dengan saat ini belum juga maksimal, sehingga perlu kolaborasi dan kerjasama antara BPKAD serta tiap-tiap OPD untuk lebih tertib dalam hal pengelolaan aset daerah. Ian Hugagi juga menegaskan berkenan dengan pendapatan asli daerah, agar perlu terobosan dan sinergitas antar pemerintah daerah dan DPRK, agar memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui perencanaan peraturan, ketetapan yang berdampak bagi pendapatan daerah. Salah satunya, terobosan terpenting adalah dengan segera dibentuknya Badan Pendapatan Daerah Bapenda, sehingga lebih leluasa dan optimal dalam pengelolaan pendapatan daerah. 2. Berkenan dengan pendapatan asli daerah akan perlu terobosan dan sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRK agar memaksimalkan peraturan, ketetapan, memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui perancangan peraturan, ketetapan yang berdampak bagi pendapatan daerah. Salah satu terobosan terpenting adalah dengan segera dibentuk Badan Pendapatan Daerah Bapenda, sehingga lebih seluas dan optimal dalam pengelolaan pendapatan daerah. Ian juga mengungkapkan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya pendidikan, pelatihan dan kesehatan, serta infrastruktur jalan jembatan yang setidaknya terjangkau bagi orang asli Papua Bovendigul yang benar-benar prioritas dan membutuhkan. Untuk itu perlu dukungan data yang akurat oleh OPD teknis sehingga program pemerintah dapat benar-benar tersentuh. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan.
Bapak Mama dan Saudara dong semua, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan secara resmi membuka sosialisasi pengelolaan sampah daur ulang yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, disampaikan bahwa sampah pada dasarnya merupakan bahan yang terbuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam. Namun penanganan dan pengelolaan sampah kini menjadi semakin kompleks, seiring dengan beragamnya jenis dan komposisi sampah. Ia mengatakan selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Padahal menurutnya, sampah memiliki potensi ekonomi jika dikelola dengan tepat. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam. Penanganan dan pengelolaan sampah akan semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi sampah. Selama ini, sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Persoalan sampah, khususnya sampah plastik, telah menjadi tantangan serius, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga mulai dirasakan hingga ke daerah-daerah termasuk di wilayah kita. Persoalan sampah khususnya sampah plastik kini menjadi tantangan serius, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga mulai dirasakan hingga ke daerah, termasuk di wilayah Bovendigul. Sampah plastik berdampak besar terhadap lingkungan karena sifatnya sulit terurai dan berpotensi mencemari tanah, air, bahkan rantai makanan. Proses penguraian alami membutuhkan waktu lama serta biaya penanganan yang cukup besar. Jeffrey menegaskan bahwa paradigma lama pengelolaan sampah yang hanya berfokus pada penanganan akhir harus ditinggalkan. Pemerintah mendorong paradigma baru, yakni memandang sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan, misalnya sebagai energi, kompos, pupuk, atau bahan baku industri. Sementara itu, Jeffrey juga menambahkan bahwa pengelolaan sampah kini dilakukan secara komprehensif, mulai dari hulu sebelum produk dihasilkan hingga ke hilir saat produk tersebut menjadi sampah. Upaya ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, pengurangan sampah melalui pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaur ulangan. Penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir. Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus memanfaatkan sampah menjadi potensi ekonomi yang bermanfaat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong pengelolaan sampah secara berkelanjutan melalui berbagai program, termasuk program Adiwiyata dan Bank Sampah. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sampah semakin meningkat. Hal ini disampaikan saat memaparkan sambutan laporan kegiatan sosialisasi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Martin Lolo Alo, menyampaikan bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengurangi volume sampah adalah melalui program Adiwiyata yang telah berjalan beberapa tahun terakhir, khususnya di sekolah-sekolah. Program ini bertujuan membangun budaya peduli lingkungan di kalangan pelajar melalui aksi kolektif, sukarela, dan berkelanjutan. Sekolah yang berhasil menerapkan program ini akan mendapatkan penghargaan Adiwiyata, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, hingga mandiri. Salah satu reward penghargaan bagi sekolah-sekolah yang berhasil menerapkan gerakan peduli lingkungan hidup di sekolah adalah akan mendapatkan piagam penghargaan Adiwiyata dalam penilaian Adiwiyata dimulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, dan tingkat mandiri. Sebagai informasi bahwa ada 7 sekolah yang lolos ke tingkat provinsi dan ada 3 sekolah yang lolos ke tingkat nasional. Semoga salah satu
dari kami Bovendigul mendapatkan piagam Piala Hadinita ini yang diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta, yang nantinya kepala sekolah langsung yang mewakili ke Jakarta. Selain itu, Martin juga menyampaikan bahwa saat ini ada 7 sekolah yang lolos ke tingkat provinsi dan 3 sekolah berhasil melaju ke tingkat nasional. Martin berharap ke depan ada sekolah dari Bovendigul yang mampu meraih penghargaan nasional dan menjadi kebanggaan daerah. Ia menambahkan bahwa bank sampah di Kampung Mawang telah diresmikan dan kini beroperasi dengan baik. Pengelolaannya langsung ditangani oleh saudara-saudara dari orang asli Papua (OAP) dengan fokus pada pengolahan sampah plastik, khususnya botol plastik, agar dapat didaur ulang dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, maka tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Anda masih bersama kami. Staf ahli Bupati Bovendigul bidang ekonomi dan keuangan Jeffrey Hanik Ishak Nirahua dalam sambutannya menyampaikan pandangan mengenai penanganan sampah di Kabupaten Bovendigul ke depan. Dalam sambutannya, Jeffrey Hanik Ishak Nirahua menjelaskan bahwa persoalan sampah di Bovendigul saat ini belum menjadi masalah serius karena ketersediaan lahan masih luas dan aliran sungai masih memadai.
Namun ia menegaskan bahwa kebiasaan membuang sampah di sungai tidak boleh dibiarkan dan harus segera dihentikan. Pemerintah daerah mendorong adanya tempat pembuangan akhir TPA yang tertata dan dikelola secara baik, termasuk pemanfaatan fasilitas TPA di kilometer 18 yang saat ini dinilai belum optimal. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, volume sampah di Bovendigul diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, Jeffrey mengusulkan kepada ketua dan anggota DPRD untuk mempertimbangkan penyusunan peraturan daerah tentang pembatasan penggunaan kantong sampah. Menurutnya, kebiasaan membawa tas plastik sendiri seperti di masa lalu perlu dihidupkan kembali, sekaligus memanfaatkan bank sampah untuk memproduksi tas ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang kali. Sampah belum menjadi masalah. Kenapa? Kita punya tanah masih luas, kita punya sungai Digul masih ada, ya. Bisa dibuang di sana, tapi ini salah, ini tidak boleh. Sedini mungkin punya tempat yang proporsional menjadi tempat pembuangan sampah. Ada di kilo berapa? Kilo 18. Itu tempat sampah yang paling bagus di Papua Selatan. Tapi sampai hari ini tidak terpelihara dengan baik. Ketika kita masih jadi satu dengan Papua, Kabupaten Bovendigul dapat itu proyek untuk penanganan sampah itu dari pusat. Tempatnya bagus. Tapi sampai hari ini pemeliharaannya kurang. Masyarakat Bovendigul semakin banyak, berarti sampah juga semakin banyak. Jeffrey juga menambahkan saat ini volume sampah di kawasan perumahan pegawai tercatat relatif kecil, sekitar 2 bak sampah per minggu. Namun melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap produksi sampah dapat terus ditekan sehingga dampak terhadap lingkungan dan generasi mendatang bisa diminimalisir. Jeffrey menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dengan kesadaran masyarakat, Kabupaten Bovendigul diharapkan dapat menjadi kota bersih, hijau, indah, dan nyaman, menuju Bovendigul mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berbasis lingkungan berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Nober, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Kepala Distrik Kou menyampaikan harapan dan pesan kepada peserta kegiatan kemitraan komunitas informasi masyarakat, khususnya agar mampu berperan sebagai jurnalis masyarakat. Hal ini disampaikan saat menutup kegiatan kemitraan komunitas informasi masyarakat. Kepala Distrik Kou, Paul Dumatubun, menegaskan bahwa ilmu yang telah diperoleh peserta tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi harus terus dikembangkan secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya literasi sebagai dasar dalam menulis berita. Menurutnya, sebelum menulis, seseorang harus membiasakan diri untuk banyak membaca. Karena dari membaca, wawasan dapat diperkaya dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedikit ilmu yang para peserta sudah terima itu tetap menjadi bekal dan harus dikembangkan secara terus-menerus. Jadi jangan cuma hanya sebatas hari, tapi tetap harus dikembangkan khusus untuk pengembangan ke depan, karena bersifat berita yang ditulis sudah barang tentu yang menjadi dasar itu literasinya harus kuat. Literasi di sini sebelum menulis harus membaca, jadi harus membiasakan diri untuk banyak membaca. Sudah tentu pasti semua punya, dan segala macam ada di dalam. Mau mendengar dan menonton atau mau membaca, semua bisa kita dapatkan di sini. Paul juga mengingatkan agar bahasa yang digunakan dalam penulisan bersifat membangun, tidak mendiskreditkan pihak manapun, tetapi justru memberikan motivasi bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Lebih lanjut, ia menyampaikan apa yang diperoleh peserta dalam kegiatan ini harus terus dipraktikkan, walaupun tidak dipublikasikan. Menulis tetap harus dilakukan agar ide dan gagasan tidak hilang. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan.
Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romanak Nesya Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.